Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Alhamdulillah, alhamdulillah sekalian, saya bersyukur kepada Allah, bergembira dengan bapak-bapak, ibu saya sekalian dengan takdirnya. Kembali saya bisa berjumpa yang seharusnya nanti di bulan Januari menurut jadwal. Sebenarnya ya qadarullah, subuh ini saya di Anjungan karena hari ini ada acara Bapak Gubernur bersama Pak Wali dengan 7 agenda acara di sana, yang karena saya sudah menerima amanah ini, maka insya Allah sesudah ini saya akan ke sana. Jadi akan ada launching pengajian lorong di semua titik di Kota Makassar ini. Kemudian ada launching tahfiz harian. Kalau dulu pada tahfiz masjid itu pekanan, alhamdulillah akan ditingkatkan. Ya, menghafal Quran itu dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, itu sudah program harian. Dan alhamdulillah hari ini juga pelepasan wisuda santri yang di launching tahun lalu itu 100 orang penghafal Quran yang dibina oleh pemerintah kota, yang disebar dari 4 pesantren yang dititip santri tersebut. Insyaallah di tahun ini kembali akan diprogram dan akan ditambah. Kalau dulu laki-laki, nah sekarang ditambah juga insyaallah dengan perempuan. Saya alhamdulillah bersyukur Pak, mungkin saya tidak terlalu lama seperti biasa karena termasuk anak saya akan diwisuda di hari ini di sana. Tapi ini amanah yang saya salut panitia di sini karena aktif sekali selalu mengingatkan. Berat rasanya untuk tidak hadir karena aktifnya panitia untuk selalu menyambung silaturahim. Ya. Kalau setengah-setengah sebenarnya nih panitia, ya setengah-setengah itu saya. Tapi karena gesit dan teguh, ya maka sepertinya hampir saya tidak bisa mencari alasan. Bapak Ibu sekalian, karena ini penghujung tahun, tema kita adalah bagaimana mengisi waktu, bagaimana mencintai waktu, bagaimana melepas waktu, bagaimana menyikapi tahun baru, supaya kita ini jangan Pak tambah lagi dosa di akhir Desember ini. Jangan lagi koleksi kebatilan. Jangan lagi kita menentang Allah ini di penghujung tahun. Waktu demi waktu berjalan, tidak bisa ditahan. Detik demi detik pergi, menit demi menit berjalan, bahkan jam demi jam berputar, sampai hari demi hari, bulan demi bulan, sampailah 1 tahun akan hilang lagi. Tidak sedikit Pak, 365 hari digulung oleh Allah, diambil oleh Allah. Pernah ada bersama dengan kita itu waktu. Mungkin kita sudah lupa catatan itu selama 1 tahun, tetapi rekaman ucapan tak selama 1 tahun itu terekam, tersimpan. Semua perbuatan kita dari yang terkecil sampai yang terbesar, kata Allah, la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsa. Akan ada nanti di hadapan tak rekaman kehidupan itu selama 1 tahun akan diperlihatkan kepada kita, dan Allah nanti suruh lihat itu Bang. Iqra kitabah, baca sendiri yang Anda lakukan di tahun ini. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, baca sendiri, hitung sendiri. Pada hari itu ada yang menangis, menyesal, melihat catatannya banyak keliru, banyak yang salah, dan tidak sedikit yang tersenyum bahagia. Kenapa? Karena rangkaian amal-amal soleh yang dia lakukan dari waktu ke waktu berjalan. Termasuk kita berdoa, semoga Jumat berkah dari Jumat ke Jumat itu menjadi bagian
amal-amal seperti kita itu terekam selama 51 kali Jumat berkah. Karena itu Jumat berkah adalah bagian daripada amalan kita, amalan-amalan harian kita, semuanya tidak ada tercecer. Kata Allah, wa wajadu ma amilu, semua amalan yang kalian lakukan, kata Allah, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang hilang, dan tidak ada yang tertukar. Semua datang di depan kita itu. Akan kita ketahui, akan kita lihat. Bapak Ibu saudara sekalian, Nabi sudah berpesan, nikmatani maqbul fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat pada manusia. Seringkali nikmat itu tercecer, terlupakan dan tidak dihargai, dianggap biasa-biasa saja. Padahal nikmat itu sangat berharga. Nikmat itu sangat menentukan. Satu di antaranya adalah nikmat tentang al-faraq, tentang waktu. Waktu salah satu dari sekian nikmat Allah, Pak, yang sering sekali manusia kufuri, manusia lupakan, manusia ingkari, manusia tidak sadari. Waktu itu sifatnya, Pak, melimpah. Waktu ini melimpah di depan kita, tapi tidak bisa ditahan. Sebenarnya ini waktu melimpah. 24 jam hari ini jatah tapak sama. 24 jam semuanya sama. Satu cirinya waktu ini, dia banyak, melimpah, tetapi tidak bisa dimiliki. Hanya Allah minta, silahkan manfaatkan. Aku bentangkan waktu yang akan datang kepadamu, 1 kali 24 jam ini, miliki dengan menggunakannya. Miliki dengan menggunakannya. Tidak bisa disimpan, tidak bisa dikoleksi, tidak bisa ditahan, Pak, dan tidak bisa dideposito, tidak bisa diceleng, tidak bisa ditahan-tahan. Beda dengan harta. Harta silahkan cari, sudah dicari, rawat, maka nanti harta, Pak, 2 pertanggungjawabannya. Dari mana kau dapat harta itu dan kemana belanjakan? Dari mana dapat dan kemana dibawa harta? Kalau waktu tidak ada pertanyaan dari mana kau dapat waktu, karena waktu datang sama kita. Waktu cuma satu pertanyaannya, diapakan waktu ini? Pertanyaan waktu ini cuma satu, kita apakan? Maka Bapak dan sekalian, ada yang diuji oleh Allah, diberi waktu panjang, maka panjang togi nanti pertanyaannya di hadapan Allah. Kenapa? Tidak ada waktu, Pak, yang ada sama kita. Jangankan 365 hari yang sudah lewat, 1 bulan, 1 pekan, 1 detik pun akan ditanya, kita apakan itu waktu? Di pertanyaan besarnya waktu, kita apakan? Karena itu ada orang diuji, Pak, dengan waktu. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan fisiknya. Karena nanti di hari kiamat, Pak, 3 pokok pertanyaan Allah di hari kiamat: tentang diri tak, tentang waktu tak, tentang harta tak. Karena harta dibagi 2, maka 4 bab nanti di hari kiamat pertanyaan besar. 4 pokok pertanyaan. Ini diri tak dibawa kemana? Apa yang lakukan diri kita? Bikin apa tubuh ini? Oleh waktu yang Allah siapkan. La tazulu qadama li'abdi yawmal qiyamah hatta yus'al 'anil arba'. Tidak bergeser ketika kita, Pak, menuju ke surga. Tidak ada orang bisa masuk surga kecuali diadili dan ditanya pahala. Satu babnya waktu. Waktu sekali lagi, Pak, adalah pertanyaan besar di hari kiamat. 1 menit akan kita ditanya, 1 menit akan kita pertanggungjawabkan, 1 jam kita akan pertanggungjawabkan, 1 hari kita akan pertanggungjawabkan.
Banyak orang di hari kiamat kaum muslimin menangis, Pak. Menangis karena menyesal kehilangan waktu lalu tidak menghasilkan amal. Banyak orang nanti berteriak ketika mau dicabut ruhnya, menangis karena ternyata ruhnya sudah mau dicabut lalu dia tidak sanggup mempertanggungjawabkan atas waktu. Sering dibaca, Pak, pada hari Jumat siang sebentar dianjurkan dibaca di surat. Karena Nabi itu kalau Jumat subuh sering bicara tentang waktu. Begitu kaum muslimin berkumpul bertemu, salah satu anjuran Nabi bicara tentang waktu. Salah satunya, Pak, sebentar berkumpul kaum muslimin hari raya sepekan dianjurkan baca hari ini, Pak, minimal 4 waktu yang bagus dibicarakan. 4 surat. 1, bagus sebentar Jumat dibaca surat Al-Jum'ah, itu tentang waktu hari Jumat. Yang kedua, surah Al-Munafiqun di surah 62-63 bersambung bagusnya. Semua tema sentral itu bicara tentang waktu. Salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkan memang nih, belanjakan memang nih, keluarkan memang, salurkan memang harta kalian sebelum kematian itu datang kepada. Pada saat kematian itu datang menghampiri kita, jangan ada di antara kata mengatakan fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin karim. Jangan nanti ada manusia yang berkata, ya Rabb, beri saya waktu sedikit, tunda ya Rabb, tunda ya Allah, tunda kematianku ya Allah, beri saya waktu sedikit ya Allah, sebentar saja ya Allah. Ajalin karim, ajal karim, waktu sedikit, sedikit saja. Seandainya penghuni-penghuni kubur itu, Pak, bisa diberi waktu sedikit, mereka akan minta untuk lari kembali ke dunia. Apa mereka lakukan? Fa'asaddaq, mereka mau bersedekah, mereka mau bersedekah. Wa akun minas sholihin, dan mereka akan menjadi orang yang soleh, soleh, menjadi soleh. Maaf, Pak, ya, banyak nanti menangis karena gagal menjadi orang soleh. Kesolehan hanya selalu dicita-citakan, kesolehan hanya dirindukan, tapi tidak bisa diwujudkan. Maaf, Pak, Ibu, kalau bisa ada, kita tahu benar, kita punya niat yang benar, segera memang wujudkan. Jangan terlama menunda, karena salah satu panas setan yang beracun buat kita, Pak, menunda. Sementara waktu tidak bisa, Pak, kompromi dengan kita. Tidak ada waktu yang bisa bertahan, Pak. Malakul maut tidak pernah bisa kompromi dengan kita. Taubat atau tidak, malakul maut tidak mengerti itu. Allah akan tetap mencabut nyawa kita, Pak. Jadi soleh atau tidak soleh, tetap nambil, tetap nambil, menangis atau berteriak. Maka kalau bisa, Pak, solehkan diri kita hari ini. Jangan menunggu kesalehan besok, jangan menunggu kesalehan lusa, jangan menunggu kesalehan tahun depan. Solehkan diri kita. Apa itu kesalehan? Lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketundukan. Hadirkan niat yang tulus karena Allah. Lalu lakukan amalan itu mencari contoh dari Nabi, Pak. Itu 3 syarat kesalehan itu. Itu 3 syarat. Lakukan atas nama ketundukan, kepatuhan kepada Allah yang bernama Muslim. Muslimkan diri, Pak. So, kalau kita tidak Muslim, biar melakukan kebaikan ditolak. Orang yang menyumbang emas 1 kilo tapi bukan Muslim, Pak, ditolak ya. Kenapa? Tidak terjadi kemusliman dalam dirinya. Karena itu kebaikannya orang kafir tidak didapat di hari kiamat. Kenapa? Wa qadimna ma amilu
kami jadikan amalan orang-orang kafir itu apa? Habaan mansura, bagikan debu yang berterbangan, tidak ada apa-apa. Tidak ada nilainya. Semua kebaikan menurut kita baik, tapi kalau dia orang bukan bersyahadat, bukan orang bersaksi kepada Allah, bukan muslim, bukan mukmin, sia-sia nilainya. Sia-sia nilainya. Tidak ada nilainya. Yang kedua, kalau bapak muslim, cari Pak wajah Allah yang dicari. Saya lakukan karena Allah, saya cari wajah Allah, saya melakukan atas nama perintah Allah, saya lakukan ini karena Allah, saya mau cari ridho. Orang melakukan kebaikan Pak atas nama Allah tidak capek, tidak lelah, tidak pernah dia mengeluh karena atas nama keikhlasan, tidak mengenal namanya keluhan. Maaf Bapak Ibu, salah satu ciri manusia salah amalannya, sering mengeluh dalam beramal. Kalau sudah buat begini, sudah buat begini, sudah buat begini, lalu diganggu sedikit, ciri orang ikhlas tidak peduli dengan itu. Kau puji saya, kau terima kasih sama saya, kau lakukan balasan sama saya, tetap jalan. Kenapa? Innama nutaimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami berikan semua ini, kami tidak berharap jazaa, balasan, tidak mengharap balasan. Wala syukura, kami tidak menunggu terima kasih. Karena liwajhillah, karena wajah Allah. Ini Allah Bapak Ibu, kalau kita sudah tolong orang, tidak tunai lihat apa balas. Innama liyatumikum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Suami istri, maaf ibu, bapak, sudah makin baik-baik sama pasangan kita, sudah makin begini sama pasangan kita, tidak usah menunggu balasan. Nah, balas atau tidak, bukan itu kita. Kenapa? Allah yang kita tunggu balasannya, supaya tidak kecewa Pak. Kalau berharap dari makhluk, berharap dari manusia, berharap dari makhluk ini Pak, sering kita kecewakan. Tapi kalau katakan ya Allah, saya berusaha memberi karena dia, saya berusaha berbuat karena Allah, oh tidak ada lagi. Innama nutaimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Contoh, kalau bawa cuma berkah, lalu pengurus tidak tahu mengucapkan terima kasih, nah memang bukan bikin karena pengurus. Tidak ada tahu jangan bilang terima kasih, oh jangan menunggu terima kasih. Kalau ada yang terima kasih, balas saja. Bukan itu tujuan. Orang terima kasih, tidak makasih, lanjut saja. Dipuji, dicela, lanjut saja. Karena bukan dia kita buat. Bapak Ibu saudara sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tangisan manusia ketika saat mau dicabut nyawanya, apa dia minta? Minta ya Allah ila ajalin karim, beri waktu sedikit, mau bersedekah, mau menjadi orang soleh. Kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak, waktu tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Waktu kami sudah beri sifat, tidak bisa keundur, tidak bisa kemajukan. Itu waktu Pak, jalan terus. Dia tidak pernah mengerti mundur dan tidak pernah mengerti Pak mau dimajukan oleh manusia, tidak bisa. Jadi tidak ada itu bila mari kita percepat waktu, tidak ada waktu bisa dipercepat. Dia itu berjalan Pak otomatis dengan remote di sisi Allah. Dan waktu tidak bisa ada yang mundur Pak, tidak ada mundur, tidak pernah waktu itu. Nasi Jokka temas saya temak boko temak pebali de naitaki, tidak pernah lagi melihat, tidak pernah lagi mundur. Begitu dia pergi Pak, pergi buat selamanya. Itulah waktu. Tidak pernah bertanya sama kita, tidak pernah. Dia lewat begitu saja. Itulah waktu. Bapak maaf, kalau ada orang meninggal Pak,
pastikan yang meninggal itu tidak akan meninggal kecuali sudah habis jatah waktu. Jadi orang meninggal itu sama dengan orang yang sudah kehabisan waktu. Maka hidup itu karena waktu. Hidup itu waktu. Orang yang sia-siakan hidupnya sama dengan sia-siakan waktunya. Orang yang sia-siakan waktunya sama dengan sia-siakan hidupnya. Hidup ini Pak karena masih ada waktu. Kalau sudah habis waktu, mati. Kumpulan waktu itu namanya umur. 70 umur tak? Itu di kumpulan waktu tak. Waktu tak paling terakhir namanya ajal. Jadi ajal itu bagian akhir. Idza jaa ajaluhu, apabila datang waktu terakhir pasti mati juga. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata berhenti, dan tidak ada orang mati belum waktu ajalnya, tidak bisa. Sudah pasti itu. Ada orang mati tidak sakit, ajalnya baik. Ada orang mati tidak ada gejala-gejala penyakitnya karena ajalnya sudah habis. Kumpulan waktu itulah umur. Umur bagian terakhir namanya ajal. Nah, bisa jadi pada hari ini yang ajalnya hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi tidak dapat. Saya ini tiap hari menemukan orang terakhir ajalnya, tiap hari. Tidak mesti Pak kita sakit, tidak mesti kita tua, karena setiap orang punya ajal waktu terakhir dari umur, dan kita tidak pernah tahu. Nah, jangan sampai kita menangis minta lagi perpanjangan waktu, karena waktu tidak bisa diperpanjang. Tidak ada remedial waktu, tidak ada remedialnya, tidak ada pengulangan Pak, tidak ada pengulangan. Terus menerus berjalan. Nanti subuh ini Nabi juga sering baca Pak, surat tentang waktu, surah As-Sajdah dan surah Al-Insan atau Hal Ata Al-Insan. Cuma subuh seperti ini Nabi sering bacakan begini. Walau tara izil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Muhammad, ngeri di atas hari nanti kalau kau melihat manusia yang salah dalam menggunakan waktunya, namanya mujrim. Mujrim itu Pak, kadang mujrim, kadang zolim, kadang kafir, kadang fasik, kadang sindik. Itu nama lain orang yang sia-siakan waktunya. Di sini Allah kata memakai mujrim. Muhammad, ngeri nanti dari kiamat. Ada orang yang menangis karena salah menggunakan waktunya. Apa dia bilang? Rabbana absarna, kami sudah lihat semua, wa sami'na, kami sudah dengar betul. Satu yang saya minta, ya Allah, farji'na, beri saya waktu sedikit kembali ke dunia, biar sedikit. Kata Allah, mau bikin apa? Na'mal sholihan, saya mau beramal soleh. Kenapa? Inna muqinun, baru kau yakin ya Allah. Kata Allah, fazuku bima nasitum liqa yaumikum hadza. Tidak, kau rasakan azab ini karena dulu kamu sudah diberi waktu yang panjang, tapi ternyata kau sia-siakan. Saya temukan ayat begini pada Al-Quran, tidak kurang 10 surah, 10 ayat bicara tentang tangisan manusia dari kiamat Pak. Ujungnya satu, minta waktu, minta waktu, minta waktu, minta waktu. Pak, hari ini kita masih memiliki waktu. Jangan sampai kehilangan lalu tidak jelas. Cuma sering kita baca itu di surat Fatir. Wa hum yastarihuna fiha. Ada nanti manusia Pak, itu diikat tangannya, salasilah wa aglalah wa sa'ira, diikat tangannya, diikat lehernya, diikat kakinya, baru dibuang dari atas
terus sampai ke bawah, bertahun-tahun itu baru sampai di bawah. Begitu sampai di bawah, api neraka menyala. Coba bayangkan kalau seperti kita, Pak. Dihadirkan coba dengan keyakinan. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa yatafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahu. Situ bertanya Allah, kenapa kamu diikat seperti ini? Kenapa kau dilempar seperti ini? Alam ya'tikum nazir, apa kamu dulu belum diberi peringatan? Kan ja'ala nazir, sudah sampai kepada aku peringatan, tapi saya sia-siakan. Coba kalau diikat tangan, diikat kaki, diikat leher, baru dibuang, baru neraka menyala-nyala. Terus mereka berteriak, Rabbana akhrijna na'mal sholihan. Ya Allah, kasih keluar saya dari sini, kasih keluar saya dari sini. Na'mal ghairal ladzi kunna na'mal, untuk kami beramal, kami mau ganti amalanku dulu yang rusak, yang jelek, yang betul-betul dulu salah. Saya mau keluar ya Allah, saya mau ganti amalanku. Kata Allah, awalam nu'ammirkum, apa kamu belum dipanjangkan umurmu dahulu? Kamu sudah diberi waktu yang cukup panjang. Waja'akum an-nazir, bahkan sudah ada pemberi peringatan bagimu, tapi kamu tidak pernah memperhatikan. Apa pemberi peringatan, Pak? An-nazir itulah rambut putih. Maaf Bapak, rambut putih itu adalah an-nazir, bukan an-nasir, lain itu. Kalau an-nasir itu penolong, maksudnya itu yang biasa cat rambutnya. Kalau ini an-nazir, Pak, an-nazir itu artinya pemberi peringatan, penasehat dalam tuntutan. Apa penasehat, Pak? Yaitu uban. Tahu Pak? Itu uban adalah rahmat, itu uban itu kasih sayang, Pak. 3 fungsinya minimal. 1, nuran, dia buat memberikan jalan cahaya buat kita. Siapa yang banyak rambut putihnya, bercahaya nanti wajahnya di hari kiamat. Coba. Yang kedua, dia adalah menjadi hati yang menjadi penutup dosa-dosa, Pak. Orang yang banyak rambut putihnya, Pak, gugur dosanya tiap hari sebanyak rambut putih yang dia miliki. Yang ketiga, likulli syai, setiap rambut putih ini adalah hasanah. Setiap rambut putih kebaikan. Maka yang pernah cabut rambut putihnya, tolong dipasang kembali. Biasa tuh nak carikan cucunya, nak panggil sini nak, sini ya, limbi nak siapa dapat ubannya mama, ubannya nenek, limbi. Oh tidak boleh, termasuk bapak-bapak mama, tidak boleh itu warna hitam. Kalau dicek warna putih menjadi hitam, tidak boleh. La tughayyir sya'raka, jangan merubah rambut hitam putihmu menjadi hitam, tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka biarkanlah dia putih, karena memang dia sudah pernah hitam. Orang yang putih lalu pernah hitam, Pak, itu menang, itu sukses. Orang yang belum putih masih kalah, karena itu yang putih sudah pernah hitam, kita masih hitam belum putih. Maka bapak-bapak, itu rambut putih itu, Pak, banyak rahmatnya itu. Banyak rahmatnya itu. 1, kalau bapak melihat rambut putih, berprasangka baiklah kepada dia, dia sudah banyak amalnya. Ya, begitu memang bagusnya, Pak, kalau kita beradab. Setiap melihat orang tua, maka kita berprasangka baik, oh banyak amalnya. Begitu juga rambut putih, kalau melihat orang yang masih anak-anak, masih remaja, kita berkata, oh syukurlah engkau, karena engkau masih kurang dosa. Dan rambut putih, Pak,
Kalau ada orang cari tempat duduk, maka yang paling terhormat dicarikan tempat duduk rambut putih sebelum rambut hitam. Kalau ada orang mau sendok makanan, maka sunnah kasih piring, kasih sendok yang berambut putih lebih banyak dibanding yang hitam. Kalau orang disolati, Pak, sebagai bukti terhormatnya itu orang meninggal, maka siapa yang lebih tua dengan ditandai lebih banyak rambut putihnya, itu adalah dia lebih dekat dengan posisi imam sebagai tempat terhormat. Jadi rambut putih itu, Pak, bukan rambut biasa, rambut berwibawa dan rambut orang mulia itu. Yang penting jangan tua-tua keladi. Ada tuh tua keladi, pede matua, pede anak, pede matua, pede kain diindik, pede matua, pede lale. Semakin tua semakin tidak jelas arah hidupnya, semakin tua tidak jelas mau kemana hidupnya sebenarnya. Ya memang ada juga Pak orang tua. Salah satu ciri Pak maaf, kalau ada orang sudah 40 tapi belum sadar-sadar Pak, tanda-tanda jauh dari rahmat Allah. 40 itu Pak sudah tua itu. Karena 40 itu sudah mulai apa? Mulai dari sebuah proses tumbuhnya uban. Mulai di situ 40. Kalau normal. Akhirnya lama-kelamaan 40 itu Pak, lonceng pertama kematian sudah dibunyikan. 60 lonceng kematian yang kedua dibunyikan. 70 itu lonceng terakhir. Jadi kalau anak 70 Pak, nah belum tobat-tobat, ayo susah. Jangan pakai berharap. Maaf Pak. Maaf. Kalau ada orang 40, nah belum dia masuk masjid, belum juga mengenal Allah Pak. Lalu umur berapa kita harap untuk dia masuk masjid? Umur berapa lalu dia akan menyadari tentang perjalanan hidupnya di hadapan Allah? 40 itu